saudara-saudara, kembali lagi di Samari Daily Bible Study Sunday, June 25, 2023. Kali ini kita akan membahas mengenai not forsaking the assembling of ourselves together, yang artinya ialah janganlah kamu melalaikan untuk berkumpul satu dengan yang lain. Nah, pernyataan ini kita temukannya di Ibrani 10 ayat 25. Di ayat ini menekankan bahwa jangan sekali-kali kita melalaikan untuk berkumpul satu dengan yang lain dan saling menguatkan. Apalagi kamu sudah tahu bahwa sudah dekat tutup pintu. Dan kita tahu tandanya berdasarkan kita melihat tandanya, yaitu Matius 24 ayat 15. Jadi di sini mengingatkan penting sekali untuk kita assembly, dan kita hanya bisa melihat pentingnya assembly kalau kita mengetahui tandanya. Jadi nggak heran kalau orang nggak tergerak untuk assembly karena dia nggak tahu tandanya, yaitu Matius 24 ayat 15. Nah, jadi kenapa kita perlu assembly? Karena dengan kita assembly itu mempersiapkan kita untuk hidup di time of trouble. Jadi kalau kita nggak assembly, kita lalai assembly, bukanlah suatu yang mengherankan kalau di time of trouble nanti kedapatan tidak bertahan. Lanjut, kita masuk ke 2 Petrus 1 ayat 21. Dikatakan for the prophecy. Bicara prophecy ini merupakan firman yang diungkapkan oleh prophet, dan prophet menunjukkannya ke akhir zaman. Artinya nabi ini bernubuat terhadap apa yang akan terjadi, dan nabi bisa bernubuat terhadap apa yang akan terjadi karena Roh Kristus berada dalam mereka berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Jadi firman yang diucapkan oleh para nabi ini bukanlah the mind of man yang mengungkapkan kepada mereka, melainkan the mind Bapa lah yang kasih tahu kepada para nabi-nabi ini. Dan nabi-nabi ini menerima Bapa punya mind, lalu mereka ungkapkan dalam bentuk tulisan. Oke, lanjut kita ke 2 Petrus 1 ayat 20. Dikatakan bahwa yang diungkapkan nabi bukanlah private interpretation-nya mereka, melainkan Bapa punya mind yang mengkomunikasikan kepada mereka melalui rohnya. Contohnya Rasul Paulus mengatakan not forsaking the assembling of ourselves together berdasarkan Ibrani 10 ayat 25. Hal itu dikatakan untuk kita yang mana Bapa mau sampaikan melalui nabinya. Make sure ya kamu punya mind tahu bahwa pentingnya untuk assembly kalau mau selamat. Dan di 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, saya nggak pernah tahu bahwa pentingnya untuk assembly. Saya nggak pernah dengar pentingnya untuk berkumpul. Nggak pernah masuk ke dalam hati saya bahwa ini sangat penting loh, ini assembly. Nggak pernah. Oke, kalau kamu memang nggak tahu, ayat 9 katakan, Bapa telah ungkapkan kepada kita, khususnya untuk kita yang hidup di akhir zaman, bahwa pentingnya untuk assembly, dan Bapa ungkapkannya itu melalui rohnya. Jadi gak ada alasan sama sekali untuk kita bilang, saya gak tahu assembly itu penting, saya gak pernah tahu bahwa kita perlu assembly. Itu semua alasan tumbang, karena Bapa ungkapkan melalui rohnya untuk supaya kita bisa tahu pentingnya untuk assembly. Jadi sekali lagi mau diingatkan, kita assembly itu untuk supaya kita berdiri di time of trouble. Jadi kalau kita melalaikan jam-jam perkumpulan kita ini, gak heran nanti kita akan kedapatan tidak berdiri di time of trouble. Tentu saja semua mau untuk kedapatan di time of trouble. Pertanyaannya ialah, apakah pengetahuan bahwa pentingnya assembly itu kita hidupkan dalam kehidupan kita, ataukah itu hanya menjadi sebatas teori? Itulah pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Oke, kita lanjut ke John 20 ayat 22. Dikatakan, dan waktu dia telah mengatakan ini kepada murid-muridnya, dia mengembuskan nafasnya kepada mereka dan berkata kepada mereka,
terimalah Roh Kudus. Nah, arti untuk terima Roh Kudus ialah Tuhan Yesus mau menginstruksikan murid-muridnya sesuatu sebelum rohnya dicurahkan tanpa batas di hari Pentekos. Jadi, waktu Tuhan hembuskan nafasnya, atau kata lainnya breathe on them, itu merupakan few drops yang dicurahkan before the plentiful shower in the day of Pentecost. Yang artinya ialah tetesan-tetesan embun yang dicurahkan sebelum hujan tanpa batas dicurahkan di hari Pentekos. Jadi, di hari Pentekos, murid-murid akan menerima curahan Roh Kudus tanpa batas. Yang kita tahu kata lain Roh Kudus ialah Tuhan punya mind. Jadi sementara kecurahan di John 20 ayat 22, kecurahan itu untuk mempersiapkan kita supaya kita bisa menerima kecurahan yang tanpa batas di hari Pentekos. Nah, kecurahan hujan ini hanya akan bisa kita terimanya kalau kita assembly, kita gather together. Entah itu kita mau terima few drops atau mau terima plentiful shower, itu semua tergantung dari kita assembly atau enggaknya. Nah, kita masuk ke Kisah 2 ayat 1 mengatakan when the day of Pentecost was fully come, yang artinya ialah mereka semua bisa one mind karena mereka berada di one place. Jadi tujuan daripada assembly sebelum Kisah 2 ayat 1 ini ialah untuk supaya bisa one mind, one accord, agree, walk together. Yang mana sebelum assembly enggak one mind tetapi bisa menjadi one mind waktu assemble. Jadi kuncinya ialah Tuhan gak akan mencurahkan rohnya tanpa batas kepada umatnya kalau mereka enggak one mind. Kuncinya ialah one mind, dan untuk bisa peroleh one mind, one accord, dan walk together, dan itu hanya bisa terjadi kalau saya assembly. Lalu kita masuk ke John 17 ayat 21, dikatakan agar murid-muridnya bisa menjadi satu. Pertanyaannya ialah bagaimana supaya murid-murid ini bisa menjadi satu? Jawabannya ialah kita baca lanjut. Dikatakan sebagaimana Bapa berdiam dalam aku ini adalah Tuhan Yesus pun berdiam dalam Bapa. Dan arti daripada Tuhan Yesus berdiam dalam Bapa berdiam Tuhan Yesus, artinya ialah firman-Nya disimpan. Berdasarkan John 15 ayat 7 dikatakan, if I abide in you, you abide in me. Itu artinya my words abide in you. Jadi pengertian abide itu karena yang berdiam words-nya Bapa, words-nya anak. Yang berdiam dalam murid-murid, itulah yang membuat murid-murid bisa menjadi satu. Dan firman-Nya bisa berdiam dalam kita hanya dengan kita tidak menolak assembly. Jadi kalau kita tolak assembly, jangan heran Kristus enggak berada di dalam kamu, dan kamu mustahil untuk bisa menjadi satu, dan enggak akan bisa untuk menjadi satu kalau saya waktu assembly hanya sendiri-sendiri aja. Pertanyaannya, emang bisa saya menjadi satu dengan orang lain sementara saya enggak bersama-sama dengan orang lain ini yang mau saya untuk bisa menjadi satu dengannya? Tentu saja jawabannya mustahil untuk menjadi one, ya. Jadi di sini kuncinya penting untuk assembly, karena assembly ini adalah sebuah perintah Tuhan, yang mana saya akan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan demi Tuhan. Saya akan merelakan untuk tidak melayani keinginan daging saya. Sementara kalau saya
tidak mengutamakan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu untuk assembly, itu sama dengan saya lebih memilih keinginan daging daripada Tuhan. Dan gak mau Tuhan yang bertakhta di dia punya mind. Apapun pengakuannya, entah bilang saya ini Advent, saya ini present truth, tapi kalau saya lebih memilih keinginan daging saya daripada Tuhan, itu sebenarnya kamu gak mau untuk Tuhan bertakhta di kamu punya mind. Lalu kita masuk ke Zakaria 10:1, katakan, minta kepada Tuhan hujan pada waktu hujan akhir. Jadi nggak bisa minta kepada Tuhan kapan saja, nggak pada waktunya. Perlu minta hujan pada waktunya kepada Tuhan. Artinya Tuhan ada waktunya, nggak asal-asalan, kapan aja, terserah kamu. Nggak seperti itu Tuhannya. Lalu kita masuk ke kutipan TM 508.1. Dikatakan, mintalah hujan dari Tuhan pada saat hujan akhir. Artinya, ini pada waktu yang ditetapkan, nggak bisa kapan saja. Dan dalam kutipan ini menjelaskan pula bahwa kita harus menempatkan diri kita di saluran berkat. Jadi, nggak bisa tanpa assembly kita mendapat Roh Kudus. Jadi ada dua hal yang kita temukan dalam kutipan ini, yaitu di mana dan kapan dilakukannya. Dan kapan dilakukannya ini dilakukan di mananya, yaitu di mananya berkumpul ini dilakukan pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Di mananya itu terdiri dari 2 atau 3 orang berkumpul. Jadi kalau bilang 2 atau 3 orang, setahu saya ini bukan 1 orang, bukan hanya sendiri-sendiri aja. Dan kalaupun kita berkumpul, make sure kita increase of knowledge terhadap rohnya Tuhan, yang mana rohnya Tuhan akan memberikan instruksi per kebutuhannya kita. Dan kita masuk ke kutipan TM 507.1, dikatakan, saya tidak bisa menerima terang yang lebih besar kalau terang yang sudah saya terima lalu saya enggak hidupkan. Dan enggak hidupkannya itu karena enggak mau hidupkan atau memang karena enggak ngerti. Kalau saya enggak menghidupkan apa yang telah saya terima, tidak heran waktu assembly saya tidak kena curahan Roh Kudus, karena dengan asal hadir saja belum tentu saya menerima Roh Kudus. Jadi pertanyaan yang perlu ditanyakan dan masing-masing kita menjawab, apakah waktu assembly kita menerima Roh Kudus ataukah kita hanya kasih panas tempat duduk saja? Tidak menerima Roh Kudus itu dikarenakan 2 hal, entah karena dia sudah dapat terang lalu enggak hidupkan, ataukah dia enggak hidupkan karena memang dia enggak tahu sama sekali. Selanjutnya mari kita masuk ke Roma 1 ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian, bahwa Rasul Paulus tidak malu terhadap Injilnya Kristus yang adalah the power of God, dan the power of God berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 24 ialah Kristus. Kuasa ini sanggup untuk menyelamatkan bagi mereka yang percaya. Sebelum kita masuk ke ayat 17-nya, kita ke Roma 8 ayat 3 terlebih dahulu. Dikatakan bahwa hukum tidak bisa bilang saya righteous. Dan Tuhan Yesus datang dalam kondisi saya dan kehidupannya righteous. Dan kalau saya terima Tuhan Yesus punya righteousness, saya memenuhi tuntutan hukum. Righteousness kita tahu adalah the mind. Nah, jadi the mind yang dimiliki oleh Kristus ini adalah the mind of God, yang mana Kristus punya mind, punya cara pikir, punya gaya pikir itu 1000-nya mantap, sedangkan saya punya cara pikir 1/1000 yang masih perlu dirubah. Dan dari 1/1000-nya Tuhan mau merubah kita punya 1/1000, yang artinya ialah 1/1000-nya Tuhan ialah righteousness. Jadi
Untuk 1/1000-nya Tuhan merubah saya, punya 1/1000 artinya righteousness-nya Tuhan itu harus dimiliki oleh saya. Jadi righteousness-nya Tuhan yang 1/1000 itu saya harus respon dulu, baru saya bisa terima yang berikutnya lagi, 2/1000, 3/1000, sampai 1000/1000. Tapi dengan catatan saya perlu terima tahapan awal yaitu 1/1000 righteousness-nya Tuhan. Lalu kita masuk ke Roma 1:17, dikatakan bahwa setiap Roh Kudus yang kita terima itu mengungkapkan righteousness-nya Tuhan. Namun righteousness-nya Tuhan enggak diungkapkan sekaligus, melainkan setiap ungkapan firman Tuhan yang kita terimanya melalui iman. Jadi kalau saya punya cara berpikir itu sudah berubah, jangan puas dulu. Saya perlu lanjut, tetap continue untuk terus diubahkan saya punya cara berpikir. Jangan merasa puas hanya masih di tahapan awal. Saya harus sampai di akhir, mana saya siap untuk dianiaya, karena bukan sayanya yang mau dianiaya, melainkan karena apa yang ada di dalam sayanya, yaitu karakternya Kristus. Itulah yang membuat mengapa saya dianiaya. Jadi semakin bertambahnya righteousness, semakin jelasnya righteousness, hal itu membuat saya dianiaya. Jadi kesimpulannya ialah janganlah kita melalaikan setiap assembly, karena di assembly itulah tempat di mana kita diperbaiki satu dengan yang lain. Baik kita punya cara-cara berpikir yang masih salah, di tempat itulah kita diperbaiki. Dan kalau kita punya cara berpikir masih salah, jangan harap kita mau dianiaya, karena hanya the mind of God lah yang kita miliki dikarenakan kita punya cara-cara berpikir sudah diperbaiki. Itulah yang membuat kita dianiaya. Dan kalau kita menyetujui bahwa hal ini adalah kebenaran, make sure kita terapkan dalam kehidupan kita. Inilah summary morning worship kita. Tuhan memberkati.